kasih Yesus, indah dan indah, itu di halaman 100. Berapa tadi lagunya itu? 103. Kasih Yesus itu 103. Tapi kita sekarang masuk di 95. Pelajaran 10. Sudah ketemu semua? Sudah? Oke, kalau sudah ketemu, coba buka dulu Alkitabnya. Siapa yang ada Alkitab? Langsung cepat-cepat dibuka pelajarannya. Yunus pasal 3. Yang ada Alkitab langsung dibuka Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Hana bacakan, kasih suaranya. Yunus pasal 3 ayat 1. 2 ayat tadi. Pertobatan Niniwe, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Oke, stop. Sekarang kisah para rasul 10. Siapa yang ada Alkitab di situ yang menemukan kisah para rasul 10 ayat 10 pasal 10 ayat 34 yang sudah ketemu boleh angkat tangan dibaca keluar. Yang sudah ketemu ada kisah para rasul pasal 10. Pasal 10 ayat 34. Pajar bacakan. Nanti bergantian sama si Yunita. 22 ayat. Berapa, teacher? 34. Si Pajar duluan tadi dapat. Nanti baru sambung si Yunita. Kunci suaranya Yunita nanti. Petrus berbicara. Ayat berapa, teacher? Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sudah? 35. Setiap orang dari bangsa mana pun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekarang 36 si Yunita 36. Tadi dia udah dapat. Yuk. Kunci suaranya lagi Pajar. Yuk. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Oke, kunci suaranya. Jadi yang dibaca tadi adalah ayat-ayat tentang bagaimana semua orang dikasihi Tuhan atau disayang Tuhan. Siapa orang-orang itu? Ada orang tua, ada anak-anak, pemuda, remaja, temanmu, tetanggamu, semua dikasihi Tuhan. Ya. Di Yunus itu
orang Niniwe itu orang berdosa semua, orang di Niniwe. Tapi Yesus masih sayang. Apa buktinya Yesus sayang sama orang Niniwe? Yesus suruh si Yunus, kau pergilah ke Niniwe saja, tegur orang Niniwe itu. Aku mau mereka bertobat, enggak berdosa. Ya. Tapi orang Niniwe itu walaupun mereka jahat, mereka masih mau mendengar. Ya, mereka mau berubah, mendengar. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpuasa, mereka bertobat. Hewannya berhenti makan, tanaman nggak disiram, bayi-bayi semua nggak makan, mereka berpuasa. Akibatnya, mereka udah menyesal dosa-dosanya. Lalu Tuhan sayang, oh kasihan, masa nanti kayak bangsa Indonesia mati semua gara-gara murkaku, padahal mereka udah bertobat, udah puasa, udah nggak makan 3 hari 3 malam, wah kasihan. Akhirnya kota Niniwe tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Pertanyaan teacher, kamu sangat disayangi Tuhan Yesus. Setiap hari dikasih napas hidup. Ayub nggak ada video, Eguero nggak ada video. Kurang nilainya nanti. Harus ada wajahnya teacher lihat ya. Jadi orang Niniwe itu dengar-dengaran. Apa yang Tuhan bilang mereka dengar. Dan akhirnya karena mereka dengar-dengaran nggak jadi mati. Kalau Ondi dengar-dengaran dijauhkan Tuhan dari corona. Kalau si Ayub dengar-dengaran sama firman Tuhan, corona menjauh. Anak-anak Yesus dipelihara semua. Kalau bertobat, sama seperti orang Niniwe. Mereka langsung puasa, mereka langsung menyadari dosanya. Ya, kami memang berdosa, ampuni kami Tuhan, kami mau berubah. Orang jahat yang ditegur supaya berubah, ketika dia berubah, dia menjadi selamat. Itu orang jahat. Nah, kita anak-anak Tuhan Yesus enggak orang jahat semua. Tapi kenapa kita susah berubah? Masih bikin marah si Ondi, si Niki masih bikin marah, si Putri masih bikin kesal orang tua. Dea, Oli, Regina, semua, Hernandez, Ayub, Yohanes, Nikita, Eguero, apalagi. Sudahlah, Samuel lagi, Hana. Setiap hari. Pernah enggak dalam satu hari itu orang tua senyum terus? Senang kali aku lihat anakku ini, gak bikin aku marah hari ini. Yang ada apa? Bangun, Mauju, bangun. Teriak dulu. Semua tetangga dengar, oh malunya. Ya kan, itu tidak terdengaran. Jadi kita belajar semua orang dikasihi Tuhan. Termasuk orang jahat, orang baik, apalagi lebih disayang Tuhan. Ya. Coba lihat bukumu halaman 96. Bacakan Ondi. Bait pertama, Ondihon yang baca, keras-keras. Materi, siapa yang tahu lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah, Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Ayo kita menyanyikan lagu ini dengan suara yang keras. Apabila bisa menyanyikan lagu tersebut, sebelum melanjutkan materi, ajaklah siswa untuk menyanyikan lagu pada kegiatan. Ya, Ondi stop dulu, ini lagunya. Teacher halaman berapa? Ya Tuhan, 96. Siapa lagi yang bertanya halaman ini, Nak? Dari mana aja kamu? Indah ya, bagus sekali. Bintang-bintang di langit juga bagus. Nyanyi bersama itu, ingat, yuk. Ada lagunya itu. Kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Halaman berapa itu bukunya itu? 103 ada bukunya itu. Indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, itu saja lagunya Kasih Yesus Lebih Indah. Lanjut lagi baca bait kedua. Rame, teacher. Bait kedua untuk si Olive. Halaman 96, Ayub. Kamu dari mana nih? 96, bait kedua Olive, baca. Ayub kunci suara, Nak.
Ayo kunci suara duduk manis kemana-mana itu nak kameramen itu nak. Yo Olive, buat. Menyanyikan lagu pada kegiatan 2. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Halaman berapa itu semua nak? orang Olive, tanpa pilih kasih. yang mana tadi tuh? Olive halaman berapa? 96. 963. 96 bait kedua. Beda ya bukunya? Ini bait kedua. Apabila siswa bisa menyanyikan lagu tersebut sebelum melanjutkan materi, ajaklah siswa untuk menyanyikan lagu pada kegiatan 2. Terus, nanti siap-siap yang lain teacher suruh ya. Lihat bukunya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi semua orang tanpa pilih kasih. Entah ia orang kulit putih atau kulit hitam, suku Jawa atau suku Papua, kaya atau miskin, sakit atau sehat, serta beragama Kristen atau Buddha, setiap orang pasti memiliki perbedaan, baik dalam bangsa, agama maupun suku budaya. Oke, stop. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Baik dia agamanya beda tadi, beda agama, ada 5 agama, 6 di Indonesia. Mau Konghucu kayak Bunda, Buddha, Katolik, Islam, semua harus dikasihi tanpa membedakan. Lalu ada suku Jawa, suku Batak, suku Nias, suku Papua, semua harus dikasihi kata Tuhan. Lalu kulitnya, ada hitam kulitnya Flores, Papua hitam. Kita orang Batak sawo matang, ada Cina kulit putih, ada orang Eropa kulit merah-merah. Nah, semua harus dikasihi kata Tuhan. Bahkan dia sakit, dia senang, dia susah, baik dia kaya, miskin, semua yang berbeda itu harus disayangi. Karena kemarin kita belajar berbeda-beda, tapi satu di dalam Tuhan. Meskipun kita semua berbeda, seluruh manusia di kolong langit ini harus saling mengasihi. Ya, jangan pilih-pilih teman. Ah, aku kan Kristen, dia Islam, gak usah kawan aku sama dia, nggak boleh. Nah, ini Yesus mengasihi semua orang. Ya, Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hijau itu warna kulit. Ya, keriting, rambut lurus, semuanya disayang Tuhan. Ya, itu dari bait kedua. Sekarang bait ketiga, bacakan untuk si Samuel. Oleh karena itu, kita harus mengasihi mereka. Mengapa? Karena Tuhan telah mengasihi semua orang. Tuhan menginginkan kita mengikuti teladan yang Tuhan Yesus berikan untuk mengasihi semua ciptaan Tuhan. Kita harus mengasihi semua orang, baik yang dekat dengan kita maupun jauh, yang kita kenal, bahkan yang tidak kita kenal, kita juga membutuhkan mereka. Tuhan Yesus telah mengasihi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, bangsa, dan berbagai suku budaya. Oke, stop. Nah, sekarang kalau tadi ada perbedaan agama, suku, kaya miskin masuk sekarang, mengapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan sudah mengasihi terlebih dahulu ya. Tuhan itu teladan kita. Kalau Tuhan mengasihi semua orang, mengapa kita nggak mengasihi? Itu maksudnya di situ. Jadi, kalau Tuhan saja mengasihi semua orang, baik yang jahat tadi di Niniwe sudah dibaca, ya. Apalagi yang baik, Tuhan lebih sayang. Jadi kalian pilih mana? Mau jadi anak baik yang lebih disayang Tuhan, atau orang jahat yang disayang Tuhan juga. Tapi jangan bangga jadi orang jahat yang disayang Tuhan. Banggalah kamu kalau kamu begitu disayang Tuhan. Ya, walaupun
Kita itu berbeda-beda, jauh. Ada yang kita kenal, mau nggak kenal kek, harus disayangi. Ah, aku nggak kenal dia, kata si Yohanes. Biar aja dia jatuh di situ, nggak boleh. Ya, ah, aku nggak dekat sama dia, nggak berkawan aku sama dia, nggak usah aku tolong dia, nggak usah aku kasihi dia. Itu tidak boleh. Mau kenal, mau dekat, mau apapun keadaan orang di sekitar kita, kita harus mengasihi. Itu di bait yang ketiga, ya. Semuanya, suku, bangsa, orang dewasa, semua harus dikasihi. Dikasihi di situ artinya disayangi. Jangan buat jahat sama mereka. Itu arti kasih. Kasih itu nggak ada marah-marah, nggak ada jahat di situ. Kasih itu hanya berbuat yang baik. Jadi buatlah semua yang baik untuk semua orang di sekitarmu itu. Jangan pilih-pilih kasih, itu maksudnya. Sekarang kasih Tuhan kepada manusia. Coba si Ondihon. Tadi dia baru satu baris. Satu bait Ondihon dengan cepat. Ayo Ondihon. Nanti sambung si Kasih Tuhan itu luas dan dalam melebihi Iya. samudra. Kita Ya, tahu terus. bahwa orang berdosa pada hakikatnya manusia berdosa dan membutuhkan pengasihannya. Oleh karena itu Allah telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia menjadi manusia dan rela menyelamatkan semua orang yang percaya melalui perantaran Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Oke, stop dulu. Itulah Tuhan Stop. yang terbesar untuk manusia. Ya. Jadi di situ kasih Tuhan kepada manusia. Kalau teacher tanya, apa kasih Tuhan kepada manusia yang terbesar? Ada yang bisa jawab? Udah dibaca tadi. Yang bisa jawab angkat tangan. Apa? Kasih Tuhan yang terbesar untuk manusia. Baru dibaca tadi apa? Nggak ada yang dengar berarti. Nggak ada yang ngikutin. Mati di kayu salib, teacher. Ya, bagus. Di kayu salib, teacher. Ya, kunci suaranya. Jadi, ya, Menebus dosa manusia. kunci Menebus suaranya. dosa Oke, sudah. Ya, kunci suaranya kembali. Jadi, Mengaruniakan anaknya yang tunggal. iya, kuncilah suaranya. Udah cukup. Nah, perhatikan. Kunci suaranya Ondihon. Jadi kasih Tuhan kepada manusia adalah dia mati untuk nebus dosa kita. Mau dosa orang benar, dosa orang jahat, semua ditebus. Ya, tahu ditebus? Contoh, orang tua kita pernah gadain apa gitu ke pegadaian? Itu kan barang kita tuh. Kalau udah digadein nggak bisa kita ambil sembarangan. Harus ditebus. Nah, ditebus itu dibayar, pakai bayaran, nggak ada tebus gratis. Misalnya digadein motornya. Untuk mengambil motor itu kembali harus bayar dulu utangnya. Ya, setelah dibayar, ditebus, baru ambil. Suaranya Hernandez kunci nak. Kunci adek. Ya, teacher. Iya, oke, sudah. Jangan mengganggu ya, nak ya. Jadi, Yesus itu menebus kita dengan darahnya yang mahal, Ondihon. Mahal darah itu. Enggak murahan darah Yesus. Ya. Tapi kalau kalian masih nakal terus, berarti darah Yesus murahan. Bayangin darah itu untuk nebus dosa kamu itu. Nggak bisa kita selamat, nggak bisa masuk surga kalau nggak darah yang mahal itu menebus dosa kita. Jadi karena kasih Yesus, kasih Bapa itu agak begitu besar, luar biasa besar, diberikanlah anaknya rela mati di kayu salib untuk semua manusia. Coba kalau Tuhan nggak mengasihi semua manusia, dibilang aja begini, orang Indonesia kan bukan orang Israel, ngapain aku mati untuk dia? Aku mati untuk orang Israel aja, orang Israelnya, anak Tuhan. Enggak. Tapi orang Indonesia, orang Jepang, orang Cina, semua disayang oleh Tuhan. Itu namanya kasih Tuhan kepada manusia. Kasihnya itu dibuktikan dengan matinya Yesus di kayu salib. Bait kedua, bacakan dia dengan cepat.
Di bumi ada orang yang baik dan yang jahat, namun Tuhan tetap menerbitkan matahari bagi semua orang. Tuhan juga menurunkan hujan bagi semua orang. Seringkali kitalah yang justru pilih kasih terhadap sesama. Pilih kasih berarti memihak salah satu atau berat sebelah. Hal ini nyata dalam hubungan kita dengan keluarga dan sesama. Seringkali kita hanya mengasihi teman yang baik dan dekat dengan kita. Kita hanya peduli dengan sahabat kita. Kita hanya mau berteman dengan orang yang kita anggap hebat. Sikap ini tentu tidak membangun kerukunan, baik dalam keluarga maupun sesama. Hal yang harus kita lakukan adalah berteman dan mengasihi siapa saja karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Oke, stop. Jadi, kasih Tuhan itu yang Tuhan rela mati di kayu salib untuk nebus dosa kita itu harus juga kita lakukan. Bagaimana caranya? Jangan pilih kasih. Nanti yang berkawan si Niki aja sama si Ondi. Sama Samuel dia nggak mau berkawan. Karena menurut si Ondi, si Niki baik misalnya. Terus kalau si Samuel misalnya kurang baik, lalu si Ayu berteman. Nggak mau. Harus sama-sama baik. Itu tidak boleh. Misalnya lagi, dia kurang pandai, aku nggak mau berkawan sama dia. Tidak boleh. Yang pandai sama yang kurang pandai harus berkawan. Supaya yang kurang itu menjadi pandai. Itu. Jadi semua orang jangan mengasihi pilih kasih. Orang tuamu juga nggak boleh terlalu sayang sama adik. Terlalu sayang sama anak paling besar. Apa-apa abang dulu lah, abang dulu nanti adik. Nggak boleh. Nggak boleh pilih kasih. Harus semua sama kasihnya itu. Harus disayang semua ya. Di keluarga tidak boleh pilih kasih. Berteman tidak boleh pilih kasih. Baik dia temanmu yang jahat atau dia temanmu yang baik, kata Tuhan harus dikasihi. Karena apa? Matahari nggak terbit hanya untuk orang baik. Coba kalau untuk orang Israel aja matahari, kita gelap-gelapan di Indonesia ini. Tapi karena Tuhan Yesus baik, kita yang jahat pun dapat matahari. Alangkah baiknya lagi kalau kita jadi orang baik dapat matahari, Tuhan lebih senang. Jadi mengasihi itu semua dikasihi. Baca lanjut lagi Egoero, kasih manusia kepada sesama. Cepat-cepat bacanya nak. Suaranya Egoero belum. Halaman 96. Siap-siap yang lain nanti teacher suruh sambung harus bisa baca. Kasih manusia kepada sesama. Tuhan Yesus mengajar umatnya untuk saling mengasihi. Kita mengasihi sesama karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Ketika kita mengasihi Allah, hal ini harus dibuktikan melalui kesetiaan kita kepada Allah dan kasih kita terhadap sesama. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh yang dapat dilakukan? Sambung, stop Eguero. Sekarang Hernandez. Kunci suaranya Eguero. Hernandez, sambung. Ayo, cepat. Teacher bukan bilang ikutin, biar teacher suruh sambung. Hernandez. Mana Hernandez? Ayo, dari mana kamu menghilang? Sambung, ayo cepat. Suaranya buka dulu suaranya Hernandez. Tuhan Yesus mengajar umatnya untuk saling mengasihi. Kita mengasihi sesama karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita ketika mengasihi Allah. Hal ini harus dibuktikan melalui kesetiaan kita kepada Allah dan kasih itu terhadap sesama. Sambung Hernan. Baca Hernan. Siapa yang bisa
Menyebutkan contoh-contoh yang dapat dilakukan untuk mengasihi Allah. Contohnya rajin berdoa, memuji Tuhan, setia ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, memberi persembahan dan lain-lain. Mengasihi sesama juga harus dibuktikan dalam hidup sehari-hari, baik melalui perkataan maupun perbuatan di rumah juga demikian. Kalian harus patuh mengasihi orang tua rumah, tidak melawan dan membantu orang tua. Siapa yang menyebutkan contoh-contoh mengasihi teman, contohnya menjenguk teman yang sakit, mendoakan teman yang menghibur teman yang kesusahan, meminjami buku dan ada kalanya. Oke, stop. Stop. Sambung siapa yang belum disuruh ini? Fajar. Suaranya Fajar. Kuat bacanya. Ada kalanya, yuk. Diikutin. Mana si Fajar? Halaman 97. Bait kedua. Ada kalanya kita disakiti secara fisik oleh teman. Kita pun ingin membalas. Terkadang kita disakiti juga secara rohani. Misalnya, dihina, diremehkan, dihasut, ditipu, dan sebagainya. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mendoakan orang-orang yang membenci dan menyakiti kita. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasih yang sabar, murah hati, memaafkan, lemah lembut, dan tidak sombong. Oke, stop. Jadi perhatikan di situ, kasih manusia kepada sesama. Kasihnya itu harus bagaimana? Ya, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Tadi kan Allah mengasihi orang baik, orang jahat, semua dari segala suku bangsa dikasihi. Maka kita pun harus belajar mengasihi sesama. Sesama itu semua orang di sekitar kita, baik orang dewasa, anak-anak, dan teman-teman. Jadi contoh mengasihi orang tua. Lihat halaman 96 paling bawah. Contoh mengasihi di rumah. Ini di rumah. Patuh, mengasihi orang tua, hormat, tidak melawan dan membantu orang tua. Jadi siapa yang suka bikin orang tua marah-marah, nggak bantu orang tua, melawan orang tua, ingat kamu nggak mengasihi orang tuamu, ya. Karena yang mengasihi orang tua adalah dia patuh. Samuel bangun, iya. Jangan cuma yang di Alkitab cepat bangun, yang di kelas 3 ini susah bangun. Samuel yang di Alkitab, Samuel langsung bangkit, dia masih mendengkur pun dia bangkit, ya kan? Itu dia patuh, lalu mengasihi orang tua. Caranya bagaimana? Kasihanlah mamaku bayar uang sekolah di Valentin Corona, sekarang susah bayar uang sekolah. Tapi aku main-main, aku nggak belajar sungguh-sungguh. PR nggak aku kerjakan, aku nggak mau ngulang buku, baca sendiri di rumah. Itu sama dengan tidak mengasihi orang tua. Jadi tolong kasihi orang tuamu, ya. Jangan lawan orang tua, bantu orang tuamu itu. Ini disuruh satu, Niki nggak mau.
Eguero nggak mau, lawan terus orang tua. Itu kamu nggak mengasihi orang tua. Bantu orang tuamu, ya. Ayub cuci piring kalau bisa. Hernandez pel rumah itu biar bersih. Regina sikat toilet itu biar bersih, ya. Oli bantu mama itu bersih-bersih, jaga mandiin adik. Itu yang sayang sama orang tua. Yang nggak sayang sama orang tua itu kayak mana? Main game terus. Macam Ondi ya kan? Nonton terus. Itu kan Ondi nggak pernah dia bantu mamanya, yakin teacher. Nggak pernah dia itu sapu rumah. Ada kakaknya 2. Ya kan Ondi Hon? Mama yang nggak boleh cer. Apa nggak boleh? Bisa bantu orang tua boleh kata Tuhan. Mana ada alasan itu? Sapu rumah itu Ondi Hon, pel biar bersih. Kamu kan mau menyenangkan orang tua, mau mengasihi orang tua. Karena Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi. Itu dia. Lalu yang di halaman 97, contoh mengasihi teman. Nanti kalau teacher bikin soal, contoh mengasihi teman, bingung dia. Lihat halaman 97. Menjenguk teman yang sakit, besuk temanmu itu. Doakan teman. Baru hibur yang susah. Ini temannya udah nangis. Tambah dibikin nangis temannya itu. Bukannya dihibur. Udah Niki kau nangis saja. Iya nangis. Memang kejam dia Niki. Tambah nangis Niki. Harusnya dihibur. Niki nggak usah sedih lah Niki. Itu aja pun nggak usah lah. Itu baru hebat. Pinjamin buku. Ya. Dan lain-lain. Itu contoh menolong teman. Nah. Teman kita itu ada kalanya sakit. Ya, kadang-kadang teman kita melakukan yang tidak baik kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan membalas. Kalau ini anak Palentin si Hernandez sama si Hernan, itu mereka membalas, ya kan? Hernan cubit 1, Hernandez langsung cubit 2. Itu biasa itu membalas. Tapi jangan ya. Lihat bukumu 97 bait kedua, jangan membalas ya. Itu Tuhan tidak suka. Orang yang salah harus dimaafkan, bukan dibalas. Ya. Baca penjelasan teks untuk si Niki. Niki, Yunus 3 ayat 1-5. Baca halaman 97. Mana Niki? 97. Yunus 3 ayat 1-5. Kasih suaranya, cepat. Mana Niki? Lama sekali Niki. Niki. Gantian sama temannya. Yuk. Udah baca. Mana? Ini. Yunus 3. Ayo Niki, cepat. Belajar. Teks ini menjelaskan Suruh sambung nanti ya yang lain. Perhatikan. Yunus mengalami pergumulan. Copet-copet. Karena Tuhan, ayo cepat Niki. Di rumah main-main kamu gak belajar baca ya nak ya. Merintahkan. Yang lain jangan ada suara nak ya. Yesus Keliling. Keliling kota Niniwe untuk menganjurkan pertobatan kepada seluruh penduduk kota. Oke, stop. Karena waktu kita tinggal 1 menit di situ, nanti kalau dia mati sendiri dia raja. Yang belum baca minggu depan ada kesempatan baca. Yang belum baca di sini ada si Nikita, si Yohanes sama si Ayub. Siapa lagi? Regina sama si Yunita. Minggu depan bergilir ya. Yang belum baca teacher bilang langsung angkat tangan. Hana sudah. Oke. Jadi ini dibaca di rumah penjelasan teksnya ini. Maksudnya itu
yang kita baca itu apa penjelasannya. Jadi di sini dia. Jadi di Yunus 3 itu ceritanya adalah Yunus disuruh Tuhan Yesus ke Niniwe, tapi dia nggak mau untuk menyuruh orang Niniwe bertobat. Ya, itu dia. Lalu kisah para